Halo para calon programmer masa depan, selamat datang bersama saya, Bapak Raja Muhammad Buhari. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem komputer, mulai dari komponen hardware hingga software yang saling berinteraksi. Yuk kita simak videonya. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware yang saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Komponen utama sistem komputer. 1. Hardware adalah bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan diraba, seperti bagian utama yang berisi prosesor, motherboard, dan RAM. Prosesor adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan. Ia sering disebut sebagai otak dari perangkat tersebut. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang disebut sebagai tulang punggung atau ibu dari perangkat tersebut, karena menghubungkan dan memfasilitasi komunikasi antar komponen-komponen lainnya. RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Ini adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh prosesor. ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. Ini adalah jenis memori komputer yang menyimpan data secara permanen. Artinya data tersebut tidak akan hilang meskipun daya listrik dimatikan. Software. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah, di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Penjelasan lebih lanjut, software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram untuk disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Jenis-jenis software. Yang pertama ialah software system, yang terdiri dari 1. Sistem operasi, 2. Driver perangkat, dan 3. Utilitas. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi dasar bagi komputer untuk dapat berfungsi. Ia bertindak sebagai perantara antara perangkat keras, komputer, dan pengguna. Sistem operasi mengatur dan mengelola semua sumber daya komputer seperti prosesor, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output. Contoh sistem operasi. Yang pertama ialah Windows. Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di komputer pribadi. Yang kedua, macOS. macOS adalah sistem operasi yang digunakan pada komputer Apple. Yang ketiga, Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang sangat fleksibel dan banyak digunakan di server dan perangkat embedded. Yang keempat, Android. Sistem operasi yang digunakan pada sebagian besar smartphone dan tablet. Jenis software yang kedua ialah software aplikasi, yang terdiri dari perangkat lunak produktivitas, perangkat lunak multimedia, perangkat lunak hiburan, dan perangkat lunak khusus. Perangkat lunak produktivitas. Perangkat lunak produktivitas adalah jenis aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dengan lebih efisien. Aplikasi ini umumnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan, studi, atau kehidupan pribadi. Contoh perangkat lunak produktivitas populer yaitu Microsoft Office, Google Workspace, Adobe Creative Cloud, Quip, dan Notion. Selanjutnya, perangkat lunak multimedia. Perangkat lunak multimedia adalah sekumpulan aplikasi yang dirancang untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi berbagai jenis media digital, mulai dari gambar, video, audio, hingga animasi. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk menghasilkan konten multimedia yang menarik dan interaktif. Lanjut, perangkat lunak hiburan.
Perangkat lunak hiburan adalah jenis aplikasi yang dirancang khusus untuk memberikan kesenangan dan hiburan bagi pengguna. Dari game yang seru hingga pemutar musik yang menenangkan. Perangkat lunak ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, perangkat lunak khusus. Perangkat lunak khusus adalah aplikasi yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan unik dari suatu industri, organisasi, atau proses bisnis tertentu. Tidak seperti perangkat lunak umum yang dapat digunakan oleh berbagai pengguna untuk berbagai tujuan, perangkat lunak khusus dibangun dengan fitur dan fungsionalitas yang sangat spesifik untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Pengertian brainware. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada manusia yang berinteraksi dan menggunakan sistem komputer. Sederhananya, brainware adalah pengguna komputer. Mereka adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem komputer agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Berikut adalah contoh brainware dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang siswa yang menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, seorang akuntan yang menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mengelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, seorang desainer grafis yang menggunakan software desain untuk membuat karya seni digital. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang materi sistem komputer. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami komponen-komponen sistem komputer. Sekian, terima kasih.